tahun itu ada jutaan ibu-ibu di luar sana yang melahirkan melalui operasi tata. Tapi ada satu hal nih yang nggak disadari, yaitu di dalamnya ada antibiotik. Apakah setiap ibu-ibu ini mereka semua perlu antibiotik atau enggak? Faktanya, tanpa antibiotik, resiko infeksi itu bisa naik lebih drastis. Dan jadi itu bahaya buat ibu-ibu itu. Nah, jadi kapan sih sebenarnya antibiotik itu diperlukan? Nah, kita bahas through this video. Tidak menginfeksi daerah operasi. Kalau ada pembedahan, ya, kuman itu terganggu, dia menginfeksi daerah operasi. Itu ada peraturan Menteri Kesehatannya loh. Oh iya. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2021, 30 sampai 60 menit sebelum operasi. Maka antibiotiknya nggak perlu dilanjutkan. Oh, benar. Saya disclaimer dulu nih, ya. Disclaimer dulu. Disclaimer tentunya, memang ada peraturan Menteri Kesehatannya, tapi ini adalah sebagai acuan. Bisa terjadi demam, ada rasa nyeri, kemerahan, dan timbul pernanahan di daerah operasinya. Oh. Kembali lagi di channel Transformatic dan Antibiotik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh Sobat Transfer Indonesia yang ada dimanapun. Nah, hari ini kita akan bahas tentang operasi sesar. Tiap tahun itu ada jutaan ibu-ibu di luar sana yang melahirkan melalui operasi tata. Tapi ada satu hal nih yang nggak disadari, yaitu di dalamnya ada antibiotik. Nah, apakah setiap ibu-ibu ini mereka semua perlu antibiotik atau enggak? Faktanya, tanpa antibiotik, resiko infeksi itu bisa naik lebih drastis. Dan jadi itu bahaya buat ibu-ibu itu. Nah, jadi kapan sih sebenarnya antibiotik itu diperlukan? Nah, kita bahas through this video. Oke. Nah, aku adalah Kori. Saya Dr. Ronald Irwanto. Nah, kita mulai video ini ya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, comment, share, subscribe dulu ya. Pertama-tama kita tanya dulu nih kepada Dr. Ronald, sebenarnya operasi sesar itu apa? Ya, terima kasih, Roy. Salam sehat, Sobat Plasma Indonesia, dimanapun Anda berada. Operasi sesar itu adalah suatu upaya operasi untuk mengeluarkan bayi dari yang melalui perut, melalui jalan operasi. Ya, jadi bayi tidak dikeluarkan melalui vagina seperti melahirkan biasa, tapi melalui perut, melalui jalan operasi. Ya, nah, ini tentunya tindakan yang memang ini tindakan bedah ya, tindakan bedah yang dilakukan oleh dokter-dokter kebidanan dan kandungan. Nah, kalau yang dari kita bahas tadi, nah di dalam proses ini itu kita membutuhkan antibiotik. Nah, itu kapan dibutuhkan? Ya, terima kasih. Nah, begini, operasi sesar memang membutuhkan antibiotik. Ya, kalau operasi sesar itu bukan di mana di dalamnya tidak terjadi suatu infeksi, antibiotik tetap dibutuhkan. Tetapi antibiotik yang dibutuhkan itu adalah antibiotik yang bersifat profilaksis. Profilaksis. Ya. Oke. Itu jenisnya. Nah, apa sih antibiotik profilaksis gitu ya? Apa sih? Antibiotik profilaksis itu adalah antibiotik yang diberikan sebagai upaya mencegah supaya ya kuman atau bakteri dari badan kita sendiri ya tidak menginfeksi daerah operasi. Oke. Ya, jadi ini dalamnya berarti. ya, jadi ini karena begini ya, Sobat Transfer Indonesia. Kita tuh berdasarkan tempat tinggalnya kuman. Iya. Ya, ini ada dua tempat nih. Ya. Oh, ada rumahnya ya? Ada rumahnya, ya, ada dua tempat nih, ya. Jadi yang pertama adalah kuman yang memang dia tinggal
atau memang dia residen di dalam badan kita, ya. Oke. Di kulit kita nih ada kuman, di saluran cerna kita mungkin ada kuman, ya. Nah, ini kan kita takut nih kalau ada pembedahan, ya, kuman itu terganggu, dia menginfeksi daerah operasi. Nah, jadi antibiotik profilaksis ini adalah antibiotik yang diberikan untuk mencegah supaya kuman residen atau kuman yang tinggal di dalam badan kita ini tidak menginfeksi daerah operasi. Ya, jadi nih ingat nih, kuncinya nih kuman residen satu, tempat tinggalnya memang di badan kita, beranak pinak dan memang dia tinggal bersama kita. Yang kedua adalah kuman transient atau kuman lingkungan, ya. Yang dari luar nggak? Yang dari luar, ya, kuman dari luar ini adalah kuman-kuman yang ada dari luar di lingkungan kita yang bisa masuk ke dalam badan kita. Nah, kembali Sobat Raspro kepada antibiotik profilaksis. Antibiotik profilaksis ini artinya antibiotik yang diberikan untuk atau sebagai upaya kuman-kuman residen yang tinggal di dalam badan kita tidak menginfeksi daerah operasi. Ya, jadi nggak bisa nih antibiotik menginfeksi daerah operasi. Jadi nggak bisa nih antibiotik diberikan untuk mencegah supaya kuman dari lingkungan masuk ke badan kita, mencegah supaya jangan masuk kuman dari lingkungan ke badan kita, nggak bisa. Nggak bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol. Ya, nah, jadi artinya antibiotik profilaksis. Lalu kan begini pertanyaannya, bagaimana kita memberikan antibiotik profilaksis? Ya, nah, Sobat Raspro Indonesia itu ada peraturan Menteri Kesehatannya loh. Oh iya. Ya, ada. Nah, jadi ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2021. Sampai apa ya? Jadi itu ada acuannya ya. Guidance-nya. Jadi kalau pada operasi-operasi termasuk operasi sesar itu antibiotik profilaksis yang diberikan harus diberikan hanya satu kali. Ya. Cuman satu kali sebelum operasi. Oh, bukannya kalau antibiotik itu mesti kalau udah makan sekali itu harus makan terus gitu ya? Nah, kalau profilaksis tidak, ya. Jadi profilaksis ini cuma diberikan satu kali injeksi, ya. Ini diberikan sebelum operasi. Sebelum operasi? 30 sampai 60 menit sebelum operasi. Ya, nah ini pada ibu-ibu yang mau sesar nih 30 sampai 60 menit sebelum operasi cuma satu kali diberikannya jenisnya cefazolin namanya antibiotiknya ya. Jadi nanti boleh tanyakan tuh antibiotiknya apa, cefazolin ya, dosisnya 2 gram. Jadi kalau yang namanya profilaksis pada sesar ya operasi sesar diberikannya satu kali, diberikan 30 sampai 60 menit sebelum operasi. Antibiotiknya cefazolin dosisnya 2 gram. Oke. Ya, ini ada di peraturan Menteri Kesehatannya. Jadi semua dokter harus kayak gitu. Dan ini acuan ya, acuan. Nah, setelah operasi sebenarnya kalau dia tidak ada indikasi infeksi Sobat Raspro Indonesia, maka antibiotiknya nggak perlu dilanjutkan. Nggak perlu dilanjutkan. Ya, nggak perlu dilanjutkan. Tapi kalau misalnya dia infeksi, kecuali kalau ada indikasi infeksi, ya. Nah, boleh dokter melanjutkan antibiotik. Tapi sejauh itu tidak ada infeksi dan antibiotik statusnya itu adalah profilaksis Sobat Raspro Indonesia semuanya, maka pemberiannya cuma satu kali. Jadi profilaksis ini sekali lagi dia diberikan kalau tidak ada infeksi, hanya untuk sebagai upaya mencegah, mengurangi resiko supaya kuman-kuman atau bakteri yang ada hidup di badan kita tidak menyerbu ke daerah operasi. Ya, bukan untuk mencegah supaya kuman dari lingkungan masuk. Gak bisa antibiotik melakukan itu. Ya, jadi itu rumusnya. Ya, tapi tentu Sobat Raspro Indonesia, saya disclaimer dulu nih. Disclaimer tentunya, memang ada peraturan Menteri Kesehatannya. Tapi ini adalah sebagai acuan. Banyak varian-varian yang memang perlu dikonsultasikan oleh Sobat Raspro Indonesia kepada dokter yang bersangkutan. Tapi saya yakin dokter-dokter kita semua sudah memahami dan selalu akan bertindak untuk yang terbaik untuk pasien. Ya pasti dong. Nah, tapi nih ya, aku mau nanya dulu nih. Ya. Nah, itu kan tadi kan antibiotiknya itu kan mencegah biar kumannya itu nggak ke tempat ke tempat operasinya. Berarti di perut gitu kan? Ya. Nah, emang kalau tanda-tanda infeksinya itu kayak gimana? Ini Sobat Raspro Indonesia, setelah seorang ibu menjalani operasi sesar, maka seorang ibu akan diedukasi, ya, baik oleh dokternya, oleh perawatnya, oleh rumah sakitnya, ya, bagaimana merawat luka.
pasti. Nah ini yang harus diikuti nih, dan supaya apa? Supaya resiko infeksi pasca operasi itu lebih turun, ya. Karena ini nggak bisa sekali lagi, pulang dikasih antibiotik untuk mencegah infeksi dari luar, itu tidak ada, ya. Takutnya nanti yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kuman-kuman resisten tadi yang ada di badan kita berubah karakternya jadi resisten, ya. Jadi kumannya berubah nih jadi resisten. Nah, jadi jangan meneruskan antibiotik. Prinsipnya itu kalau tidak ada infeksi cuma 1 kali, karena antibiotik itu tidak bisa mencegah kuman dari lingkungan masuk. Ya, nah seperti itu. Jadi intinya adalah petunjuk dokter harus diikuti dan ada peraturan Menteri Kesehatannya. Ya, jadi variannya banyak. Ya. Nah tanda-tandanya apa? Infeksi daerah operasi setelah operasi sesar itu, ya. Bisa terjadi demam, ada rasa nyeri, kemerahan, dan timbul pernanahan di daerah operasinya. Ya. Tapi itu udah dijahit. Ya, bahkan kalau udah dijahit, kalau infeksinya terjadi, bahkan ada pernanahan bisa lepas mungkin jahitannya. Ya, nah seperti itu. Jadi setelah kalau nggak pakai, antibiotik. Nggak semua pakai antibiotik. Itu justru kalau misalnya begini ya, kalau setelah pulang itu sebenarnya nggak perlu antibiotik. Iya. Ya, kan kita sebelum operasi itu tidak ada infeksi. Kalau dia tidak ada infeksi, antibiotik cuma cukup diberikan 1 kali sebelum operasi. Setelah operasi tidak perlu diberikan antibiotik. Kecuali kalau terjadi infeksi setelah operasi ini 3 hari, 4 hari, 10 hari, 7 hari kemudian terjadi infeksi, kontrol ke dokter baru diberikan antibiotik. Kayak gimana gitu. Gitu ya. Dan sekali lagi, antibiotik nggak bisa, dok kasih saya antibiotik untuk mencegah kuman dari lingkungan masuk ke badan kita. Nggak bisa, ya, itu nggak bisa. Ya, yang ada malahan nanti kuman-kuman di dalam badan kita, bakteri yang ada di dalam badan kita yang residen ini berubah jadi resisten. Ya, jadi kalau pada saat ibu-ibu tidak ada infeksi, antibiotiknya profilaksis. Kalau profilaksis itu cuma 1 kali diberikan sebelum operasi. 30-60 menit sebelum operasi diberikan. Setelah itu nggak ada antibiotik lagi. Ya, kecuali setelah operasi ini terjadi infeksi, ya baru diberikan antibiotik kembali. Ya, nah jadi untuk mengobati antibiotik, mengobati infeksinya itu. Ya, gitu sama Trasmo Indonesia. Kan kalau misalnya udah selesai operasinya ini kan nggak boleh kasih antibiotik kan. Nah kalau gitu kita bisa ngapain nih buat mencegah si infeksi ini? Ya, infeksi setelah operasi bisa diturunkan resikonya dengan cara hygiene, ya, yang baik. Kebersihan mesti dijaga dengan baik. Bagaimana cara perawatan luka? Nanti Sobat Trasmo Indonesia harus mengikuti petunjuk dari dokter, petunjuk dari rumah sakit. Saya yakin ya di semua rumah sakit di Indonesia setelah dilakukan operasi sesar dan Sobat Trasmo boleh pulang ke rumah, itu akan diedukasi bagaimana cara perawatan luka di rumah. Dan tipsnya nomor 2 adalah apabila perawatan itu sudah dilakukan oleh Sobat Trasmo semua, namun ternyata tetap terjadi infeksi, tetap demam, kemudian dia timbul luka ya di daerah lukanya, operasi itu ada pernanahan dan sebagainya tadi itu, segera kontrol kembali ke dokter yang mengoperasi Anda. Nah berarti itu semua ya, mudah-mudahan jelas ya. Nah kalau misalnya kalian masih belum ngerti lagi, coba kalian putar ulang lagi video ini. Terus tapi kalau misalnya kalian udah muter ulang lagi tapi kalian masih belum paham, kalian boleh banget kok kalian tanyain di komen di bawah, nanti akan dijawab oleh dokter Ana. Nah kalau gitu sekian aja dari kita. Makasih banget udah ngeklik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Aku Chloe. Saya Dr. Ronald Irwanto. Maju terus untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Bye-bye.